Dalam sesi ini, saya akan memberikan rincian dari berbagai jenis nutrisi. Kita juga akan melihat nutrisi yang dibutuhkan otak untuk berfungsi dengan baik. Oke, ini juga pernyataan dari Hippocrates, ya. Dari nutrisi kita dapat melihat bahwa ada banyak sekali nutrisi esensial. Nutrisi esensial adalah nutrisi yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Kita harus mengkonsumsinya melalui makanan. Nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita dapat dibagi menjadi dua kategori, ada makronutrien dan mikronutrien. Kita akan membahas makronutrien terlebih dahulu karena berhubungan dengan kalori. Di sini kita harus memahami berapa banyak kalori yang kita butuhkan ya dalam sehari karena ini dapat mempengaruhi cara kerja dan usia otak kita. Dalam sebuah penelitian yang dipimpin oleh Jonas Geda, ya dari Mayo Clinic ini melakukan penelitian pada orang dewasa tua sekali ya, dewasa lansia 70-92 tahun dalam konsumsi kalori. Studi mereka ini membagi peserta menjadi 3 kelompok berdasarkan kalori yang dikonsumsi kelompoknya dengan jumlah kalori tertinggi per hari itu lebih besar dari 2100 kalori. Dan hasilnya yang lebih dari mengkonsumsi lebih besar dari 2100 kalori itu memiliki resiko 2 kali lipat mengalami gangguan kognitif ringan. Ya, gitu. Jadi, walaupun penelitian ini tidak memberi kita hubungan sebab akibat ya, cause effect, namun penelitian ini menambah literatur yang menunjukkan bahwa konsumsi berlebihan memiliki efek merugikan pada otak kita. Bahkan beberapa orang menyarankan bahwa pembatasan kalori ya itu cara lain untuk meningkatkan kesehatan otak. Dan untuk mengetahui kebutuhan kalori kita ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu mempertimbangkan beberapa faktor. Mungkin saya review sedikit. Itu usia, ya jenis kelamin, tingkat aktivitas gitu. Terus pada saat itu lagi sakit atau enggak, itu akan menentukan kebutuhan kalori kita tiap harinya. Kalau misalnya kita ingin menurunkan berat badan, berarti kita kan akan mengkonsumsi lebih sedikit kalori. Jika kita ingin mempertahankan berat badan, berarti kita mengkonsumsi jumlah kalori yang sama. Kalau misalnya kita semakin aktif, berarti kita butuh lebih banyak kalori lagi. Gitu ya. Dari slide sebelumnya, saya sarankan untuk melacak kalori sepanjang hari. Kita sering makan sesuatu tanpa berpikir. Jadi kalori yang masuk ke dalam tubuh kita tuh cepet gitu ya. Dengan men-tracknya ya, dengan kita mencatatnya, kita dapat melihat ya kurang lebih berapa banyak yang dikonsumsi oleh kita setiap harinya. Nah, otak ya, organ yang ada di dalam kepala kita ini menggunakan sejumlah besar energi. Berat otak kita itu sekitar 1,5 kilogram atau sekitar 2% dari berat badan kita. Tetapi otak menggunakan sekitar 20% dari BMR, ya basal metabolic rate kita. Jika BMR kita itu sekitar 1300 kalori, maka otak menggunakan 20% dari itu, yaitu kurang lebih mengkonsumsi 260 kalori. Itu hanya untuk bekerja, ya. Berbagai penelitian telah mencoba untuk memeriksa bagaimana aktivitas-aktivitas kognitif ya seperti berpikir itu mengubah penggunaan kalori. Kebanyakan melihatnya itu dari penggunaan glukosa oleh otak. Glukosa seperti yang kita tahu atau gula itu adalah sumber energi utama otak. Ketika kita melakukan kegiatan kognitif atau berpikir itu penggunaan glukosa oleh otak meningkat. Ya walaupun begitu, ketika ingin meneliti seberapa banyak kalori yang terpakai ketika berpikir keras, susah banget menelitinya. Pertama, karena susah untuk mengukur seberapa banyak glukosa yang sebenarnya dipakai oleh otak. Terus lebih complicated lagi ketika kita berpikir secara efisien, kita menggunakan glukosa lebih dikit. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal yang sulit nih, tetapi kitanya udah latihan dan udah terbiasa, kita tidak akan menggunakan glukosa sebanyak ketika waktu pertama kali mencobanya. Ya, complicated ya.
Dari kesimpulan penelitian yang menunjukkan bahwa berpikir mungkin hanya membakar 10 sampai 20 kalori per hari. Nah, ini jumlahnya tuh kurang lebih sama kayak jumlah 1-2 acar gitu ya, timun. Jadi meskipun berpikir keras banget gitu ya, itu ya bukan solusi untuk penurunan berat badan. Mari kita berlanjut ke karbohidrat. Seperti yang eh, kita ketahui, glukosa ini berasal dari konsumsi karbohidrat. Sementara banyak diet yang menekankan perlunya mengurangi karbohidrat. Sebenarnya yang lebih baik itu konsumsi jenis karbohidrat yang tepat, ya. Neuron di otak tidak dapat menyimpan glukosa, sehingga otak itu bergantung pada pasokan glukosa yang konstan dari aliran darah. Walaupun saya bilang ini tergantung pada pasokan glukosa yang konstan dari aliran darah, bukan berarti Anda bisa mengemil sepanjang hari. Sebaliknya, Anda harus menjaga pola makan seimbang yang fokusnya lebih ke banyak karbohidrat kompleks. Seperti ini. Ketika kita makan karbohidrat olahan atau karbohidrat sederhana, ya yang biasa kita temukan nih dalam makan-makan seperti ini, itu tubuh kita mencernanya itu lebih mudah dan akhirnya masuk karbohidrat itu ke aliran darah lebih cepat sehingga menyebabkan kadar gula darah kita meningkat lebih cepat ya, melonjak gitu. Dan tahukah Anda kalau menambahkan gula dalam makanan olahan ini memiliki beberapa konsekuensi yang cukup serius bagi otak Anda? Sebuah penelitian pada tahun 2002 yang dilakukan di University of California di Los Angeles menemukan bahwa memelihara tikus dengan diet tinggi lemak jenuh dan tinggi gula olahan selama 2 bulan sudah cukup untuk menurunkan tingkat BDNF, tingkat Brain Derived Neurotrophic Factors. BDNF ini adalah bahan kimia otak yang terlibat dalam proses memori dan pembelajaran. Karena kadar bahan kimia ini menurun pada tikus, ya BDNF ini turun, performance pada spesial learning-nya juga menurun. Makanan yang tinggi refined sugar atau refined carbs juga ini dapat merusak kemampuan otak untuk mengontrol makan. Gula mengganggu kemampuan otak kita dengan dua mekanisme. Yang pertama, gula mengganggu kemampuan otak untuk memberi sinyal bahwa kita sudah kenyang. Lalu, kedua, gula bertindak sebagai obat. Jadi semakin banyak gula, otak kita memproduksi respon kenyang lebih sedikit. Mirip dengan toleransi terhadap obat. Akibatnya, kita ada rasa pengen nih lebih banyak gula untuk menghasilkan perasaan yang sama seperti sebelumnya gitu. Kita waktu sebelumnya kita makan coklat enak gitu ya, kita habis makan atau minum yang manis ini lebih senang. Nah, jadi kita pengen merasakannya lagi gitu. Oleh karena itu, karena efek gula pada otak ini, jadi harus kita lebih aware ya, lebih aware konsumsi gula tambahan pada makanan kita. So, dari makronutrien ini ya 45-65% total kalori kita berasal dari karbohidrat. Sebagian besar harus berasal dari karbohidrat kompleks yang umumnya ditemukan dalam makanan nabati. Mengingat dari sebelumnya bahwa karbohidrat adalah sumber energi utama untuk otak. Oleh karena itu, mengonsumsi karbohidrat berkualitas penting untuk menjaga otak tetap berjalan dengan lancar dan menyediakan sumber energi terbaik untuk kita.